Sepulang sekolah, anak itu melihat dua panci di atas tungku. Satu panci kosong tanpa daging, sementara yang lain penuh daging. Panci berisi daging disiapkan untuk ibu tiri dan anak perempuannya. Sedangkan yang ia makan setiap hari hanyalah sedikit remah daging saja. Karena tidak memiliki hubungan darah, ia selalu diperlakukan dingin dan makanan pun dibeda-bedakan. Tanpa mengetahui alasan sebenarnya, ia menelan amarah dalam diam dan berjanji akan membalas semua perlakuan ini. Setelah lulus SMA, ia meninggalkan rumah dan merantau ke Tokyo. 15 tahun kemudian, tanpa diduga, ia menjadi pengusaha besar dan hidup mewah, sementara ibu tiri dan kakaknya tetap tinggal di rumah lama. Meski telah menikmati berbagai hidangan mahal, ada satu rasa yang terus ia rindukan, semur kentang buatan ibu kandungnya. Namun sang ibu telah lama tiada, dan kerinduan itu seolah mustahil terobati. Hingga suatu hari, ia mendengar tentang sebuah kedai kecil di Kyoto yang membantu orang menemukan kembali rasa kenangan. Di tempat itu, tamu tidak memilih menu. Semua hidangan ditentukan oleh sang pemilik berdasarkan cerita dan ingatan tamu. Pria itu menceritakan latar hidupnya. Ibunya meninggal saat ia berusia 5 tahun. Ayahnya menikah lagi setahun kemudian, lalu wafat tak lama setelah ia lulus SD. Sejak itu, ia hidup bersama ibu tiri dan kakaknya, namun selalu merasa terabaikan. Permintaannya sederhana, ia hanya ingin makan semur kentang buatan ibunya. Namun ingatan tentang semur kentang itu sangat samar, sedikit kemerahan dan selalu disertai bayangan pegunungan. Dengan petunjuk sesedikit itu, makanan itu terasa nyaris mustahil dibuat. Namun sang pemilik kedai tersentuh dan bertekad membantu. Ia pergi ke kampung halaman pria itu untuk mencari petunjuk. Dalam perjalanan, sebuah pertemuan sederhana membawanya pada informasi tentang semur kentang khas daerah tersebut. Namun warna kemerahan dan bayangan pegunungan masih menjadi misteri. Hingga akhirnya ia mendatangi rumah ibu tiri pria itu. 2 minggu kemudian, semur kentang disajikan di hadapan pria tersebut. Namun setelah mencicipi, ia marah karena rasa itu justru mirip masakan ibu tirinya. Ia merasa makanan itu gagal. Sang pemilik lalu menjelaskan, 2 minggu sebelumnya, ibu tiri menyerahkan sebuah buku catatan lama berisi kebiasaan makan sang anak sejak kecil, ditulis oleh ibu kandungnya. Saat sakit parah, ibu kandungnya menitipkan buku itu agar anaknya tetap dirawat dengan penuh perhatian. Resep semur kentang tercatat di dalamnya. Nama hidangan menggunakan daging kaleng yang pelafalannya mirip kata gunung. Itulah sebabnya bayangan pegunungan selalu muncul. Warna kemerahan berasal dari wortel yang dihaluskan karena dulu ia tidak menyukainya. Ia mencicipi semur itu sekali lagi. Kini ia yakin inilah rasa yang selama ini ia cari. Sang pemilik juga menjelaskan alasan 2 panci di dapur dulu. 1 panci belum diberi daging karena ibu tiri menunggu ia pulang agar daging dan telur ditambahkan di saat terakhir supaya tidak lengket. Perempuan itu tidak pernah membeda-bedakan. Ia setia menjaga amanat dan kasih sayang ibu kandungnya. Kesalahpahaman yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya terurai. Pria itu pun menangis, menyadari bahwa ia memiliki 2 ibu yang sama-sama mencintainya.